Dina. Oh, enggak hadir ya. Firda. Hadir. Viro. Hadir. Zawa. Oh, tidak hadir. Oke. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang tanda balik. Sudah ada yang tahu apa itu tanda-tanda balik? Belum. Oh, belum. Yuk, sekarang kita bahas ya. Pengertian balik. Balik diambil dari kata bahasa Arab yang dibaca bulugh. Bulugh artinya sampai. Ya. Secara bahasa kalau balik artinya sampai. Sedangkan secara istilah adalah habisnya masa kecil, sampainya seseorang pada batas di mana dikenai taklif. Taklif artinya apa tuh? Nah, ya, taklif itu artinya terkena beban untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan agama. Gimana? Paham? Oke. Nah, selanjutnya yaitu tanda-tanda balik. Nah, tadi kita sudah membahas tentang pengertian balik ya. Nah, sekarang tanda-tanda balik. Tanda-tanda balik itu ada 3 ya. Tanda-tanda balik ada berapa, Nana? 3. Oke, pintar. Nah, tanda-tanda balik ada 3. Yang pertama, haid bagi anak perempuan. Yang kedua, ihtilam atau mimpi basah bagi anak laki. Ya, terus yang ketiga, seorang anak laki-laki dan perempuan mencapai usia 15 tahun sudah dipastikan balik tanpa melihat tanda-tanda lainnya. Jadi, kalau ada seorang anak laki-laki yang usianya sudah mencapai 15 tahun, sudah dipastikan dia sudah balik, ya, tanpa melihat tanda-tanda lainnya. Bisa dipahami, anak-anak? Bisa. Oke. Selanjutnya yaitu haid bagi anak perempuan, ya. Haid secara bahasa adalah aliran atau sesuatu yang mengalir, ya. Secara istilah, ya, haid adalah darah yang keluar dari rahim seorang wanita pada waktu-waktu tertentu yang mengalir. Nah, tadi haid secara bahasa apa? Aliran atau sesuatu yang mengalir. ya. Kalau secara istilah, haid adalah apa? Darah yang keluar dari rahim seorang wanita pada waktu-waktu tertentu yang mengalir. Oke, bentar. Selanjutnya tentang ihtilam ya. Selanjutnya yaitu tanda-tanda balik yang kedua yaitu ihtilam atau mimpi basah. Oke, ihtilam secara bahasa itu mimpi atau junub. Nah, sedangkan junub adalah orang yang berhadas besar, ya. Nah, mimpi atau junub terhadap laki-laki ketika melewati umur 9 tahun. Terus kalau ihtilam secara istilah adalah bermimpi keluarnya mani sewaktu tidur sekalipun kenyataannya tidak mengeluarkan mani tersebut. Ya.
Yang kedua, yang puasa kita itu tidak boleh ikut berpuasa, tapi wajib mengqodoknya di hari setelah bulan Ramadan ya, kalau puasa. Yang ketiga, tawaf. Yang keempat, menyentuh mushaf dan membaca Al-Quran. Jadi kalau ketika kita sedang haid tidak boleh menyentuh mushaf ataupun membaca Al-Quran. Yang terakhir, ihtikaf, berdiam diri di masjid. Sudah? Bu tanya, Iya. kenapa orang haid tidak boleh berdiam diri di masjid? Ibu jawab ya. Kenapa ihtikaf tidak boleh ketika sedang haid ya? Nah, ditakutkannya nanti darah yang keluar itu menetes ke daerah masjid sehingga menjadi najis. Bisa dipahami? Bisa. Oke, baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang hal-hal yang dilarang ketika sedang junub atau ihtilam. Nah, yang pertama yaitu sholat ya. Yang kedua tawaf atau mengelilingi Ka'bah. Yang ketiga menyentuh mushaf dan membaca Al-Quran. Yang keempat iktikaf, berdiam diri di masjid dengan tujuan niat untuk melakukan ibadah. Bila sekadar lewat diperbolehkan. Jadi kalau iktikaf berdiam diri di masjid itu tidak boleh kalau niatnya untuk ibadah loh ya, karena kan sedang keadaan junub. Tapi kalau hanya sekedar lewat saja diperbolehkan. Sudah bisa dipahami anak-anak? Sudah. Oke, baik. Nah, tadi kita sudah membahas tentang tanda-tanda balik. Tanda-tanda balik tadi apa saja? Ada berapa? Tanda-tanda balik tadi? Iya, ada 3. Yang pertama, haid untuk Anak perempuan, yang kedua, ihtilam atau mimpi basah. oh Di ya. anak laki-laki. Oke, yang ketiga, Seorang anak laki-laki dan perempuan mencapai usia 15 tahun. oke, sudah. Tadi kita sudah membahas tentang tanda-tanda balik ada 3 ya. Haid, ihtilam, dan tadi seorang anak lelaki dan perempuan yang sudah berumur 15 tahun. Nah, yang haid Mbak Firda, pengertian haid secara istilah tadi apa ya? Darah yang keluar dari rahim seorang wanita pada waktu-waktu tertentu yang bukan disebabkan oleh sakit. Oke, pinter. Untuk Mbak Viro, pengertian ihtilam secara istilah apa ya Mbak Viro tadi? Bermimpi keluarnya mani sewaktu tidur sekalipun kenyataannya tidak mengeluarkan. Oke, pinter. Sudah bisa dipahami ya anak-anak? Bisa, Bu. Oke, sekarang Bu Guru kasih tugas diskusikan. Tadi kan sudah dijelaskan tentang hal-hal yang tidak diperbolehkan atau tidak boleh dilakukan ketika sedang haid dan ihtilam. Nah, itu kalian diskusikan ya. Nanti Ibu tunjuk satu-satu. Oke? Oke, Bu. Oke. Sudah didiskusikan ya anak-anak tugasnya? Sudah, Bu. Oke, sekarang Bu Guru mau menunjuk ya. Nanti langsung dijelaskan. Ayo Mbak Viro, hal-hal yang tidak diperbolehkan dilakukan ketika sedang haid apa aja? Yang pertama ada sholat. Iya, Ada sholat. puasa. Ya, Ada tawaf. ya. Dan yang keempat menyentuh mushaf dan membaca Al-Quran. Oke, Dan benar. yang terakhir iktikaf berdiam diri di masjid. Oke, ya benar. Yang kedua jangan lupa ya, tidak boleh berpuasa tetapi harus mengqodok di hari lainnya. Oke. Oke. Nah, selanjutnya sekarang Mbak Firda jelaskan hal-hal yang tidak diperbolehkan ketika sedang ihtilam. Hal-hal yang dilarang bagi orang yang sedang ihtilam yang pertama ada sholat. Ya, Yang kedua ada tawaf mengelilingi Ka'bah. ya. Selanjutnya yaitu menyentuh mushaf dan membaca Al-Quran. Kemudian yang terakhir ada iktikaf berdiam diri di masjid dengan tujuan niat untuk melakukan ibadah. Dan bila sekedar lewat saja diperbolehkan.
untuk materi pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang bersuci atau mandi besar ketika haid atau ihtilam ya. Sebelum pulang mari kita membaca doa terlebih dahulu. Yuk, bismillahirrahmanirrahim.